itu. Apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi? Menurut saya, demokrasi itu kan sistem pemerintahnya di Indonesia. Demokrasi itu sendiri yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat itu sendiri. Demokrasi itu kalau setahu saya kekuasaan terbesar itu berada di tangan rakyat gitu. Menurut saya pribadi, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang memberikan hak warga negaranya untuk berpendapat. Menurut saya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua rakyat memiliki hak yang setara dalam memilih keputusan. Kalau menurut saya, demokrasi itu berasal dari kata demos yang artinya rakyat, habis itu dari kata kratos yang artinya pemerintahan. Nah, jadi demokrasi itu adalah pemerintahan yang di dalamnya terdapat rakyat atau masyarakatnya bebas mengemukakan pendapatnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kelebihan dan kekurangan demokrasi di Indonesia menurut Mbaknya? Kelebihan dan kekurangan demokrasi itu apa sih? Apa kelebihan dan kekurangan demokrasi? Apa kelebihan dan kekurangan demokrasi? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia kan seperti contohnya pemilu ya. Pemilu terus pokoknya apa maunya rakyat gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih kelebihannya rakyat jadi bisa bersuara gitu ya. Jadi bebaslah bersuara selama itu tidak mengandung sara atau tidak mengandung hal-hal yang negatif. Terus kalau kekurangannya sendiri, biasanya mentang-mentang hak rakyat itu harus didengarkan, jadi ada yang menyalahgunakan kayak demo, misal ada demo itu pakai kekerasan, kerusuhan, itu menurut saya sih kayak gitu. Dari kelebihan demokrasi itu sendiri, yang bisa kita lihat masyarakat lebih aktif dalam pemilihan, kemudian masyarakat lebih mengutarakan aspirasinya. Nah, dari kekurangan demokrasi itu sendiri, yang bisa kita lihat hak pilih lebih universal, yang mengakibatkan calon terpilih tidak berkualitas. Seperti contohnya banyak terjadinya penyogokan terhadap masyarakat. Kalau saya, kelebihannya itu mengedepankan rakyat karena berprinsip dari rakyat. Kalau kelemahannya itu? Untuk kelemahannya itu terkadang kita menemukan orang yang tidak cocok dalam posisi pemerintahan tertentu. Kalau menurut saya, kelebihan demokrasi itu yang pertama itu memberikan kebebasan kepada masyarakatnya dalam mengemukakan pendapat. Lalu yang kedua itu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau warganya itu semakin terbuka. Kalau kan itu tadi kan kelebihan ya. Sekarang itu kekurangannya itu yang pertama itu kan demokrasi itu kebebasan berpendapat. Nah, seringkali kebebasan ini diartikan secara berbeda oleh warga atau masyarakat di Indonesia. Yang kedua itu KPU, Komisi Pemilihan Umum, atau biasanya itu yang menyelenggarakan pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan setiap periode sekali itu tidak merata. Contohnya banyak yang golput. Tujuan demokrasi sendiri itu bagaimana? Tujuan dari demokrasi menurut Anda itu apa? Apa tujuan demokrasi? Apa tujuan demokrasi? Menurut saya tujuan demokrasi itu membentuk negara yang bagi rakyatnya itu nyaman juga. Maksudnya kan demokrasi kan sesuai kemauannya rakyat, jadi sesuai maunya rakyat. Terus juga pemerintahannya juga menjalankan apa maunya rakyat. Pokoknya semuanya jadi teratur lah, jadi nggak ada yang rusuh atau nggak ada yang gimana-gimana gitu. Dari tujuan demokrasi itu sendiri, kebebasan berpendapat, kemudian masyarakat lebih aktif dalam pemerintahan. Demokrasi sendiri bersistem dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi tujuannya itu untuk mensejahterakan rakyat. Kalau tujuan demokrasi itu hampir mirip dengan pengertian demokrasi, di mana tujuannya itu memberikan masyarakat atau warganya itu kebebasan untuk mengemukakan pendapat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut Mbaknya, apakah demokrasi itu baik atau tidak di Indonesia ini?
apakah sistem demokrasi itu sudah baik di Indonesia sendiri? Apa demokrasi adalah yang terbaik buat Indonesia? Menurut Anda demokrasi adalah yang terbaik untuk Indonesia? Kalau menurut saya demokrasi di Indonesia ini sesuai atau enggaknya gitu ya. Kalau menurut saya sih di Indonesia itu sesuai sih kalau misal sistem pemerintahannya secara demokrasi, karena kan dari segi rakyat kan banyak rakyatnya, terus kan dari berbagai macam daerah, berbagai macam suku, agama gitu kan. Jadi dari perbedaan itu kita harus dengerin dong apa maunya rakyat, gak semaunya kayak misal bikin negara ini kayak negara Islam gitu kan nggak boleh. Jadi demokrasi ini menurut saya sudah sesuai sih. Ya, karena demokrasi itu sendiri sudah sejalan dengan prinsip Indonesia. Menurut saya sudah yang terbaik Mas, karena ya itu tadi sudah bertujuan untuk rakyat itu tadi. Kalau menurut saya sih ya, karena buktinya itu Indonesia sampai sekarang masih menggunakan demokrasi. Baik Pak, saya Satria Alif Pratama dari Politeknik Negeri Malang. Ingin mewawancari Bapak tentang demokrasi. Iya. Yang mungkin sudah menjadi hal yang umum buat Bapak. Iya. Menurut Bapak, apa itu demokrasi? Baik, makasih. Saya tadi namanya Mas Alif. Ya. Mas Alif dari Polinema ya. Pertama saya terima kasih kamu sudah mau menanyakan tentang sedikit dunia perpolitikan ya. Artinya bahwa di dewasa ini, di zaman ini memang dibutuhkan generasi-generasi muda seperti kamu untuk sedikit mengerti politik, walaupun kamu sekarang masih sebagai mahasiswa aktif, tapi memang dunia politik tidak akan lepas dari duniamu, dimana kalau kita melihat bahwa kamu tadi menanyakan tentang demokrasi, kita harus melihat bahwa sistem pemerintahan di Indonesia ini memang sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi. Tapi demokrasi yang seperti apa? Nah, kalau kita melihat demokrasi itu kan sebenarnya sistem pemerintahan yang melibatkan warganya untuk turut serta di dalam pemerintahan itu. Artinya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini yang ditunjuk dari beberapa warga yang ada itu memang harus mencerminkan keinginan mereka. Nah, demokrasi itu kan demo itu menunjukkan banyak orang, kreasi itu bentuk pemerintahan. Artinya pemerintahan yang melibatkan banyak orang dalam hal pengambilan keputusan. Nah, tentu saja di Indonesia demokrasi itu banyak hal, ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila. Di Indonesia ini kita menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di mana keterwakilan, kita menganut Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya di sini ada perwakilan. Seluruhnya baik itu presiden dan wakil presiden dipilih oleh harus diusulkan oleh partai politik yang merupakan unsur daripada masyarakat. Kemudian ada DPR RI, ada DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten yang merupakan cermin dipilih langsung oleh masyarakat yang diusulkan oleh partai politik yang merupakan bagian dari representasi rakyat partai politik ini. Kemudian ada pemerintahan pilkada, kepala daerah, itu ada gubernur dan wali kota juga diusulkan oleh partai politik. Kita berdasarkan Pancasila sila keempat. Ya. Lalu tujuan dari demokrasi itu apa ya Pak? Ya, tujuan dari demokrasi adalah bagaimana keinginan atau aspirasi masyarakat bisa segera ditangkap oleh pemerintah untuk menjadi kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh mereka. Atau tujuan sebenarnya adalah demokrasi ini adalah pelibatan masyarakat dalam hal kebijakan yang menentukan hajat hidup orang banyak. Sebenarnya tujuan demokrasi itu kalau kamu lebih
lebih pas menyatakan bahwa itulah sebenarnya demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, dasar dari demokrasi itu ya tujuannya. Jadi semuanya kembali kepada rakyat. Lewat apa? Lewat wakil-wakil mereka yang dipilih oleh mereka juga. Ya. Lalu kelebihan dan kekurangan dari demokrasi itu apa ya, Pak? Nah, sekarang kalau kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan demokrasi dari sisi kelebihan dulu ya. Dari sisi kelebihannya adalah bahwa aspirasi, hak demokrasi, hak asasi itu akan lebih terwakili, artinya lebih bisa dirasakan. Di mana mereka ingin apa, mereka bebas berpendapat. Walaupun di Indonesia itu demokrasinya demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bertanggung jawab, bebas berpendapat tapi tidak boleh menghujat. Artinya mereka secara bebas boleh mengutarakan pendapatnya, keinginannya. Itu jauh berbeda dengan sistem komunis. Seperti di Cina, Uni Soviet, itu mereka anti demokrasi, di mana semua diatur oleh negara, sentralisasi. Nah, kekurangan daripada demokrasi ini akan sulit melaksanakan sesuatu keputusan pemerintah secara langsung, karena semua boleh berpendapat. Itu kekurangannya. Kalau kelebihannya, keinginan masyarakat, orang berpendapat dari segi suasana kebebasan berpendapat lebih bagus untuk sistem pemerintahan demokrasi. Tapi dari sisi kamu sekarang bisa lihat kenapa Cina bisa maju. Karena negara di sini benar-benar mengatur semuanya. Kalau di sistem demokrasi tidak bisa. Artinya demokrasi itu kelebihannya semua boleh berpendapat. Tapi tetap nanti kalau kita karena Indonesia permusyawaratan, permufakatan. Artinya musyawarah dulu silakan, setelah ada mufakat silakan dilaksanakan. Tapi di kita kan kadang-kadang sering demokrasinya kebablasan. Apa-apa yang sudah ditentukan oleh DPR RI selaku wakil rakyat dengan presiden sering masih dipertentangkan. Karena mereka merasa tidak terwakili di sini. Nah, ini sebenarnya yang tidak boleh. Karena apa? Karena DPR RI sudah memang perwakilan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka mereka yang jadi kok. Contoh kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin menang di angka 52% dibandingkan dengan Pak Prabowo. Tapi apapun itu kemenangannya tetap berarti presiden kita Pak Jokowi. Apapun kebijakan Pak Jokowi harus dilakukan. Orang-orang yang dulu memilih Pak Prabowo sudah tidak boleh mentang aku tidak milih mereka kok. Nah, inilah sistem demokrasi yang salah. Seharusnya sistem demokrasi orang boleh berpendapat, tapi kalau sudah ada mufakat, musyawarah yang dihasilkan oleh mufakat ataupun lewat voting itu pasti ada pemenangnya, ya kan? 50+1 menang kan? Nah, kalau sudah ada pemenangnya, yang kalah harus mengikuti, tidak boleh ada pertentangan. Nah, kelemahan-kelemahan ini yang sering terjadi di Indonesia, sehingga belum menyadari betul apa sih demokrasi itu. Nah, ini yang harus kamu sadari soal generasi muda, bahwa sistem demokrasi kita itu sistem demokrasi Pancasila yang bertanggung jawab. Artinya apapun pendapat kita, kamu dengan saya boleh beda pendapat. Tapi setelah ada keputusan bahwa kamu mengikuti pendapat saya atau saya mengikuti pendapatmu, sudah dilaksanakan. Nggak boleh dipertentangkan lagi gitu. Ya, itulah yang saya maksud kurang lebihnya demokrasi. Lalu menurut Bapak, apakah bentuk pemerintahan demokrasi ini adalah yang terbaik untuk Indonesia? Ya, kalau menurut saya ya, karena satu, Indonesia adalah negara bineka. Kebinekaan kita ini adalah warisan nenek moyang. Kita terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, ribuan bahasa, 5 agama yang diakui dan beberapa kepercayaan. Ini harus ditampung semua. Tidak bisa terpusat oleh satu keputusan. Misal mayoritas Islam, tidak bisa diputuskan oleh secara keislaman saja. Kita masih ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada kepercayaan. Kemudian hanya Jawa yang menguasai, padahal ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada beberapa suku lagi. Jadi silakan semua berpendapat, semua punya perwakilan, ya. Jadi semua kita kan ada perwakilannya. Nah, perwakilan-perwakilan kita itulah yang menentukan. Inilah yang disebut dengan demokrasi perwakilan. Sesuai dengan saya bilang, sila keempat itu. Menurut saya, sistem pemerintahan kita yang paling pas memang sistem pemerintahan demokrasi Pancasila.
Artinya kalau kita dibuat liberal, banyak akan ada daerah pulau-pulau yang merdeka, provinsi-provinsi yang merdeka dibuat liberal. Kalau dibuat terpimpin akan terpusat. Terpusat di mana? Di negara yang padat penduduknya saja, seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Irian, Sulawesi. Terus kemudian daerah-daerah NTT, daerah kering. Bagaimana mereka? Nah, demokrasi inilah yang pas untuk memimpin suatu wilayah dengan kekhasan, dengan keberagaman suku, keberagaman budaya, dan keberagaman agama. Kita bukan negara yang satu agama, satu suku, satu ras, kita macam-macam, ya. Seperti saya sekarang, saya yang dari Bali, tapi karena kita NKRI sudah tidak ada orang bilang kamu dari Bali nggak boleh hidup di Malang, nggak bisa. Nah, itulah yang menyebabkan karena kita sudah NKRI, demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Ya, kita percaya dengan sila Pancasila yang mendasari kehidupan kita berbangsa dan bernegara, maka siapapun, kamu seandainya nanti ke Irian, kamu bisa memimpin di situ selama kamu benar. Saya orang Bali yang ada di Malang, saya diterima di sini karena kita satu. Yang menyatukan kita apa? Ya karena kita merasa perbedaan kita itu justru indah, kebinekaan. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu juga. Nah, inilah bagian dari demokrasi.